Trisula. Rio. Usia. Lanjut. Tapi IG-nya di lock. Kopi biar enak ngobrolnya bapak-bapak. Kopi apa ini ngentot? Trisula ya. Pada gua dong. Bangset. Nah, lu cabut dulu berarti kan? Thank you. Iya, awas. Kau percaya nggak sih ada quarter life crisis gitu-gitu? Quarter life crisis. Kok googling definisi quarter life Iya, di crisis. umur 25 plus lu tuh ngalamin itu kan, susahnya nyari duit kan. Coba. Kok googling definisi yang tepat. Apa itu quarter life crisis? Quarter life crisis adalah fase kebingungan emosional dan eksistensi yang biasanya dialami orang di usia 20 sampai 30-an. Di fase ini seseorang mulai mempertanyakan arah hidupnya. Terdiri dari karir, hubungan, identitas diri, dan makna keberadaan. Analogi simpelnya, aku hidup kemana dan apakah aku sudah di jalur yang benar? Ciri-ciri umum quarter life crisis merasa tertinggal dibanding teman sebayanya. Bingung memilih karir, jurusan, atau langkah hidup. Overthinking tentang masa depan, merasa tidak cukup baik atau gagal. Kehilangan motivasi meski secara teori hidup baik-baik saja. Membandingkan diri dengan orang lain, terutama di media sosial. Kenapa bisa terjadi? Karena ada transisi besar antara dari lulus kuliah, mulai kerja, pindah kota, putus, atau menikah. Yang kedua, terjadi karena tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Dan yang terakhir, karena otak manusia memang sedang berada di fase pembentukan identitas dewasa. Oh, berarti ada secara ini juga ya, logikanya juga. Apakah ini normal? Apakah ini normal? Sangat normal. Ini bukan tanda kalau kamu itu lemah. Justru seringkali tanda bahwa kamu sedang tumbuh dan sadar terhadap hidupmu. Nah itu. Gua nggak dengar apa-apa. Ya, nonton panjang baru ngobrol. Ini fase kebingungan lah, fase kebingungan di umur 20 sampai 30-an tentang apakah hidupku ini sudah benar di jalur yang benar atau kebanyakan orang membanding-bandingkan dengan dirinya di sosial media. Kayak gitu. Menurut gua wajar aja sih. Kayak apa namanya tuh? Pencarian jati diri gitu ya sih. Ya, bisa dibilang kayak gitu, quarter life Ya crisis. bener tadi yang lu bacain dari mungkin lulus kuliah, cari kerja, terus kerjaan kan namanya kerjaan kan ini ya jenjang karir ya. Nggak bisa langsung, ya ada sih yang hoki, memang yang hoki langsung jadi dapetnya karirnya bagus, yang kerjaannya duitnya banyak, cuman kan biasanya kan berproses. Mungkin magang dulu, yang buka usaha bakar duit dulu, kadang-kadang mungkin juga ada yang sial-sialnya bangkrut gitu-gitu. Terus yang berkarir juga pasti nyari portfolio dulu, nggak langsung gede gitu. Ya mungkin kan masalah, kalau aku baca tadi, masalah quarter life crisis itu kebanyakan orang itu bingung dan takut untuk menentukan arah hidup. Kayak nggak berani, apakah ini jalan benar? Bukannya menurut gua malah nanti tulus ya? Karena kan lu baru nyoba. Mungkin kita di umur segini udah bisa ngomong kayak gitu. Bagi mereka yang mengalami quarter life crisis, Iya sih. mereka takut, oh bener nggak ya? Misalnya nih, aku mau jadi selebgram, bener nggak ya? Aku mau jadi musisi, bener nggak ya? Kan itu quarter life crisis di situ. Mungkin bagi kita ya udah gitu. Kenapa kok ngeliatin aku dah? Lu nyobain nggak? Nyobain kerjaan berapa banyak? Semua. Oh. Semua gua. Semua gua cobain kalau gua. Apa yang ngejagain toko emak gua, toko printer. Apalagi juru warnet. HP warnet. Semua lah, semua. Idealis dulu deh. MC. Idealis dulu kan kita kuliah tuh ada ajang keren-kerenan kan. Dulu gua nge-band idealisnya. Sama gua ngeband. Gua juga Ngeband, ya kan? Ngeband? Ngeband. Ngeband apa? Vokalis. Serius? Iya. Yuk. Bentar, ngebandmu ini yang bikin lagu sendiri atau bawain lagu orang? Bawain lagu orang, tapi buat main kayak di food court gitu-gitu. Oh, Vokalis band. aku, Cuk. Kok percaya, Lu kayak Samson gitu, suaraku nyampe dulu ya, dulu. Ini bukan yang kayak nggak bisa nyanyi banget, enggak.
Nah, kau ngeband idealisnya, berarti kita bertiga sama nih, idealisnya ngeband. Iya gak sih, anak-anak seumuran kita pada zaman dulu tuh band kan strata tertinggi di pusat keren di mata perempuan. Dulu DJ belum? Belum. DJ itu masih nomor mungkin kedua. DJ itu Ketiga. zaman dulu masih yang identik dengan cekit-cekit gitu loh. Dan masih identik sama hal-hal buruk banget gitu. Paham gak lu? Dunia malam. Beberapa orang segmented banget lah kalau sekarang kan udah Ya. bisa dinikmatin di mana-mana kalau DJ di coffee shop. Zaman dulu kan masih stigmanya masih narkoba, alkohol gitu-gitu ya. Yang susah di-reach sama anak muda pada zaman kita seumuran itu. Mungkin ya gue udah ngalamin karena dulu gue mungkin mainnya sama anak bandel. Gue ngerti tuh scene DJ. Cuman kan belum tentu cewek-cewek yang nggak clubbing kan belum tentu suka sama DJ. Tapi kan anak band dulu anjing. Pengen jadi Peter Pan. Masih ada bisa dinilai positifnya ya. Padahal kalau kita lihat kelamnya anak band ya sebenarnya sama-sama aja ke DJ. sama-sama aja, yang Kalau sisi bakal kelamnya ya, juga, dan ya. sisi putihnya DJ ya sebenarnya ada yang putih juga gitu. Ada yang nge-DJ nggak minum juga ada. Tapi dulu jujur anak band sih di sekolahan nomor 1 Oke. ganteng itu ganteng. Satu-satunya yang bisa ngelawan anak basket tuh. Wah. Ngentut tuh. Bus lu anjing. Kalau yang ngentut gimana sih? Iya ngentut. Gua. Ngeband. Zaman kita ngomong ke orang tua gini. Aku bisa buktiin kalau aku sukses. Nah itu gua ngeband tuh. Iya gak? Kayak zaman dulu. Lihat nih gua sukses nih di band. Ada Dulu kalau aku ngeband The Jumpers ya, itu sampai semua orang tua ngumpul. terus Ya, jadi setiap personilnya ada meeting orang tua gitu. Kayak tiap bulan meeting ketemu orang tua sampai mana nih? Apakah masih bisa nih? Apakah bisa jadi masa depan nih? Kayak gitu-gitu. Di The Jumpers itu. Dan kita ngelimit waktu itu sampai umur 25. Kalau umur 25 ternyata kita gagal, ya udah. akhirnya gagal. Gak bisa dibilang gagal sih. Jadi Memang tidak sesukses itu gitu. Enggak juga, karena ternyata ada satu dan lain hal. Poinnya udah ada tawaran label dari Jakarta, dan itu kayak gerbang baru kan, maksudnya untuk kalau zaman dulu kalau mau sukses ngeband ya harus lewat label sebelum internet segede ini ya. Nah waktu itu aku ada satu dan lain hal nggak bisa ikut berangkat ke Jakarta. Apa Naga Suara? Ada lah, Emotion. nggak enak. Ya nggak enak, ya itu. Mas kenal, mau kenal Mas Dewi? Boleh. Soalnya dulu inceran anak band tuh yang lumayan gampang ke-reach itu Naga Suara, Emotion. Naga Suara itu rata-rata band pop kan. Kalau mau band yang agak kiri, Emotion, Piu. Emotion. Itu inceran anak-anak indie dulu mau ke major label ya. Sampai akhirnya apa di turning point titik lu yang kayak fuck, I Pencitraan. need to get a job. Sampai di titik Realistis. menikah sih. Mau menikah, sorry. Lu apa? Jawab bangsat, ini kita bertiga kontennya. Iya, to get a real job to make money. Bukan kayak keren-kerenan. Lu dapet duitnya dari keren-kerenan juga ya? Iya dari Iya, makanya lu relate. Kalau gue dulu sempet Karena idealis gue dulu pro player Dota, cok. Nggak bisa, nggak relate kok. Oke, kita Gua nggak bedah. relate sama lo orang. Kita bedah. Kau ngelakuin banyak banyak hal. Apa aja deh, lu apa aja deh? Ngeband dulu. Rese. Gue sih ada duitnya. Apa aja? Kita track back. Kau katanya udah ngelakuin banyak hal, dari OP Warnet, jagain toko makmu, terus pro player Dota, pro player gaming, habis gitu apalagi vokalis band, dan jelas nggak semuanya berhasil. Nggak semuanya berhasil. Sampai di titik mana kau ngerasa aku harus pindah dari A ke B, B ke C, C ke D, dan wah ini aku udah aman di titik ini. Iya. Oh nggak ada ya, kayak ngelihat dulu kan guru gue kan Edozel kan. Oke. Iya, jadi ngeliat dia kayak gua waktu masih jaga warnet ngeliat dia sama timnya Science Breaker namanya. Science Breaker begitu. Jadi mereka tuh nge-b-boy tapi buat di Wissu 17 wedding gitu-gitu. Oh jadi performer. Iya, Science Breaker namanya. Nah, setiap ngeliat mereka pulang, mereka bisa di manggung, mereka bisa ke warnet.
Karena pas gue lagi jaga, anjing keren banget gitu, baju-baju keren apa segala gitu. Terus gue kayak mau dong latihan b-boy. Nah dari situ. Oh, kok sebenarnya sukanya karena fashion ya, bukan karena Oh enggak kan, maksud keren anjing b-boy keren nih. Ada gitu-gitu aneh. Ada. Terus akhirnya gue ya udah ikut mereka latihan setiap Selasa Kamis tuh di Trisakti. Orang-orang belum banyak tahu nih. Hah? Di Trisakti lantai 7. Latihan yang kayak depan kaca gitu. Enggak, ya ada hall lagi. Ruangan kosong. Enggak ruangan, di depan tangga kosong gitu latihan semua di situ. Terus sama di Pluit Junction. Latihan situ. Itu bareng sama Edozel sama pokoknya namanya Sense Breaker dulu. Udah latihan. Ikut akhirnya ikut perform. di Seventeen. Oke, diajak Edozel tuh. Iya maksudnya diajak tim Sense Breaker juga. Edozel ketuanya bukan Edo, itu Andrew. Fuck lupa lah. Andrew lah. Tapi emang gue kenal dia waktu di B-boy. Bukan, zaman di klub lomba-lomba jogetnya ada dia nih. Yang ini. Ada tuh, ada dia. Mes gitu. Enggak, gue juara, Ini. Cok. Oklap boy. Okrep mau Tribeka. Iya, Gue sebut. itu tuh. Ya cara gue nyari duit dulu tuh. Gue akan ngelihat ini. Berarti ini cara gue nyari peluang ya berarti. Nyari peluang mau nyari duit. Sebenarnya oke. Enggak, tuh. Kita budaya dari awal ya. Kita berada dari awal. Pada saat kau udah di B-boy dan udah perform, ada nggak kayak keraguan? Ini bisa jadi duit nggak ya? Ini Gue alah nggak pernah hidup mikirin gue. gitu, Pak. Apa-apa gue nggak pernah mikirin duitnya. Terus Lakuin aja dulu. Sumpah sampai detik ini gue ngelakuin apa. kalau detik ini aku percaya, tapi kan quarter Enggak, life dari dulu. Oh, berarti kau nggak relate, kau nggak pernah merasakan quarter life crisis. Iya. Nggak pernah kayak Oh enggak, mungkin dia twistnya dulu dia mikirnya kerennya bukan duitnya. ya gini twistnya atau kesimpulannya quarter life crisis tidak relate dengan orang NPD. kan pede-pede aja dalam melakukan hal gitu. Lu tau gak lu bisa kena cancel, kena bash karena lu nyebut orang NBD? Iya, ya bisa ya karena aku nyebut karena lu bukan tanpa ilmu kan. Karena lu Tahu. bukan profesional. Karena aku nyebutnya ke kau aja buat bercandaan. Kau bilang aku NPD, aku santai aja. Masa nggak boleh ngebalikin ke kau anjing? Karena kau ngomongnya ke Karena mau lagi ngomong serius ngentot. Aku nggak mungkin ngomong ke orang lain, bang. Kan ngomongnya ke kau, ke Enggak, Devi. lu tadi menjelaskannya secara kalimat yang lagi saintifik. Itu padahal aku bercanda loh. Kayak gitu, terus Fokusnya bar, bercanda. orang NPD. Kan dalam mobil. Bangsat, Di dalam mall. Dalam mall. Asu, jemput, kateli. Itu jadi kalau lu nanya gua nggak ngarah ke duitnya dulu, kerennya dulu. Keren. Yang cari kerennya. Kerennya dulu anjing. Sorry, Seventeen berarti nih. nggak ada, berarti tujuannya keren ini ke cewek kan? Untuk mengimpress lawan jenis kan? Kagak keren aja. Atau ke tongkrongan. Tongkrongan gaya. Validasi. Itu nggak ada duitnya. Habis itu pas mau ikut perform pun nggak dibayar. Sampai akhirnya gue ngeliat, Edo beralih ke nge-MC. Edo beralih ke nge-MC. Dok, gue manggilnya ini Lai. Gue mau latihan MC. Iya, belajar MC, diajarin sama dia. Dari situ baru Duit. belum. Oh, belum ada duitnya masih. Setahun gue nge-MC nggak dibayar. Dah. Sampai bayaran pertama gue 100.000 nge-MC Seventeen. Dari situ baru, itu mungkin yang baru lu ngomong. Dari situ baru, Ada duitnya. bisa ngasilin. Dan dari situ ya udah gue kalau udah ngelakuin sesuatu kan ini ya nggak ngerem ya. Udah jadi MC termahal gue. Nah, itu selama setahun lu nge-MC nggak dibayar, dapet duitnya dari mana? Warnet. Memori gue di mana? Lo ya dong, kan life must go on. Lu makan, jajan, nongkrong pakai apaan? Kayak mama lu deh. dibayar. Hah? Kayak mama deh. Oh, lu masih No. dibayar. Mama sama ini sama ada ya satu. Gua kan dulu kan dirawat sama satu keluarga Chinese di Mangga Besar. Temen Oke, keluarga angkat. keluarga teman gue ya. Alasan mereka ngelawat tuh? Oh, mereka sayang sama gua. Oh, berarti lu kadang dikasih jajan di Karena masalah orang banyak kan pasti di situ. Mau ngejar hobinya atau mau ngejar apa yang dia sukai, tapi selalu kebentur sama realita. Wah, aku butuh duit. Oke. Aku butuh hidup. Oke, gue pantek di sini deh biar obrolannya relate. Base-nya udah. Jadi Alisita sempet ngeband nyari keren, nyari apa. Di umur 25 kita ngapain? Lu udah Udah YouTube gua udah kelar, gua udah nggak ada krisis gua. Krisis gua tuh di setelah
setelah SMA krisis gue. Nggak relate gue makanya. Aku udah Iya, lima dia udah juga making sih. money di umur. Gua nggak Jadi relate. dia dua-duanya tuh di jalan bareng nih, kerannya dapet, duitnya dapet. Karena YouTuber kan pada zaman itu orang-orang pengen berlomba-lomba pengen jadi dia duluan. Struggle gua tuh dari lulus SMA. Itu struggle gua. Bener-bener struggle banget tuh. Itu yang namanya pro player Dota, dapat duit enggak gitu. Menang 1 juta bagi 5, 6 itu. 25. Kau ngapain 25? 25 gua udah nggak relate. Gua 25 udah gue, iya bener gue apa namanya tadi, quarter life crisis gue 25 waktu gue kerja jadi marketing di klub. Terima kasih. Wih, anjing. Bangsat. Rap. Kayak restoran bangsat. Yoshinoya. Platingnya kayak restoran anjing. Beruntung sih punya teman diri. Sorry, marketing di klub. Ya marketing di klub terus. Pria dewasa itu minum Neo Hormoviton 2 kali sehari bila perlu. Mengandung pasak bumi, ginseng ekstrak L-arginin, vitamin B kompleks. Bantu jaga stamina pria dewasa. Neo Hormoviton, stamina pria dewasa menyala. Nah, gue nggak pernah mikir kayak gitu. Gue nggak pernah berpikir, mungkin cara pikir gue beda ya, nggak tahu ya. Satu, gue ngapa-ngapain nggak pernah mikir duitnya dulu. Gue lakuin dulu. Dua, gue nggak pernah ada jangkar kayak, ih, jing kok dia udah begitu, gue masih begini ya? Nggak. Oke. Nggak pernah. Dia apapun yang gue lakukan itu pure, itu intuisi gue. Apa yang mau gue lakuin dan ketika gue lakuin pol-polan gitu. Ya which is good. Pol-polan, nggak gue nggak ngasih setengah hati gitu. Tapi itu serius, ini obrolan serius. Itu butuh percaya diri yang besar loh. Butuh keyakinan yang besar untuk bisa menjadi seperti kau ya. Kayak nggak yakin, dia jalanin aja, kenapa harus yakin? What do you mean? Ya kan banyak kekhawatiran yang muncul, Ram. Contoh, Ini kalau orang biasa, orang normal pada umumnya pada saat menjadi b-boy atau MC tadi, ini bener nggak ya aku mempelajari hal ini? Aku buang waktu nggak ya? what the fuck, no. Ya orang lain pada umumnya kan berpikir seperti itu. Kalau ngeband tuh begitu juga. Enggak juga sih. Enggak, Cok. Kayak gini sih, mungkin POV-nya gini. Apa ya? Karena we were dumb aja gak sih? Dulu nggak mikirin duit, mikirinnya ya jalanin dulu gitu. Mungkin kalau sekarang, kalau gue ya mungkin mikir mau buka usaha, mungkin ditimbang-timbang dulu. Mau kerja apa dia timbang-timbang dulu. Kalau dulu kan we were dumb. Kalau gue udah nggak sih. Ya lu jalanin aja lah. Ya balik lagi ke umur yang 25 pada saat itu mungkin nothing tulus yang kita jalanin. Ya udah fuck it mau berhasil atau enggak gitu. Karena gue nggak ada apa-apa yang harus gue pertaruhkan. Nah di sini berarti gini deh, mungkin ini juga ada pengaruhnya sama ini kemarin ada dibahas di TikTok deh. Bangsa dibedah gitu keluarga gue anjing, bangsa di doxing gitu ngentot. Di sini berarti yang darah biru siapa? Lu kan? Lu kan? Iya, terus? Lu iya kan? Iya. Jatuhnya iya dong. Aku tidak mempercayai hal itu, tapi iya kalau kata keluargaku iya. Iya. Terus? Ya itu tuh ada pengaruhnya gitu sama cara kita berpikir, sama cara kita bertindak. Mungkin ya. Iyalah, Oke. Suara. gitu. Jadi Cara nggak langsung ya. ya gitu dengan cara kita berpikir, cara kita bertindak. Cuma gue memang petarung. Gue nggak mikir, gue bodoh amat gue. Atau mungkin ranah pekerjaannya dunianya beda. Lu kan dari dulu memang sudah born to be an entertainer. Dan Atau gue ngejer itu. Iya, lu ngejar banget itu. Kalau gua kan agak karena gua berasa tadi di fase ngeband-ngebandan gua gagal nih. Gua udah nyari duit bener lah anjing. Terus kan dulu ada mindset gini loh, coy. Gar mau gar? Lu kalau Cina jaga toko aja udah, nggak usah keren gitu. Itu Ada gue jaga kan? toko emak gue. Iya. Gue jaga toko printer tuh. Dulu tuh gua dari fase Lama ya tuh, udahlah kayak gawe gitu. Nah, oh iya baru ke trigger. Waktu gue jaga toko emak gue selama berapa lama itu berapa tahun, itu baru gue mikir nggak bisa gue itu begini gitu. Nggak bisa gue itu begini mulu nih, nggak bisa. Di umur 25. Jaga toko lebih muda harusnya. Enggak. 21, 22. Sebelum mungkin. YouTube itu. 20-an. Habis SMA dibilang kuat. Kalau habis SMA 18 tahunan. 18, 19, 20 mungkin ya. Kalau lu Pe, Di umur 25. 25. Ada Di umur nggak? 25 aku udah Yang tadi lu baca tuh quarter life crisis tuh ciri-cirinya ada gak di umur 25 lu? Jujur aku yang ngomong tadi rata-rata itu tidak termasuk aku. Oh. Overthinkingku nggak kayak gitu.
aku di umur 25 pede banget kalau bandku bakal sukses. Di umur 25 waktu itu aku pede banget nih YouTubeku bakal sukses. Di umur segitu juga aku pede banget kontraktorku bakal sukses. Jadi ya udah ngejalanin aja gitu. Nggak pernah ada di titik itu. Nggak pernah di titik quarter life crisis. Pertama kali aku dengar quarter life crisis aku nggak relate. Soalnya aku nggak pernah itu tadi sih. Aku nggak pernah membandingkan diriku sama orang lain. Oh, iya lu nggak relate. Aku selalu membandingkan diriku sama aku yang dulu. Until the reality hits you, tahun berapa? Lu umur berapa? Sebenarnya di umur 25 reality hits me. Aku udah nikah di situ. Aku udah punya anak. Dan di situ udah gila-gilaan. Tapi selalu aku dengan keyakinanku dan sampai sekarang terbukti, apapun masalahnya pasti sebenarnya jalannya itu ada. Cuman kan di umur 25 ya, kita ngomong di umur 25 nggak sekarang ya. Kalau di sekarang mungkin kita udah banyak solusi-solusi yang kita learn by doing selama hidup ya. Cuman kan ini kita ngobrol sama teman-teman yang di sini umurnya masih 25 atau mungkin belum 25. meledak. Dan mungkin yang belum 25 juga mungkin bisa dijadikan pelajaran lah ya, walaupun gua agak jijik sebutnya. Nah, sebenarnya stop comparing yourself with anybody sih. Yes. Karena gue pernah melalui itu, gue pernah melihat teman gue lebih sukses dari gue, lebih kaya, lebih punya mobil lebih keren, punya rumah duluan, menikah dulu, punya anak, hidupnya mungkin terlihat bahagia, tapi sampai at the certain point, sampai lu tahu value lu apa, kayaknya di situ baru bisa lu ngelewatin tuh quarter life crisis atau mungkin krisis setelahnya kali ya Pe ya. Nggak quarter dong, mungkin di 30 lu baru krisis, baru life crisis atau apa, itu bukan patokan di umur 25. Mungkin bisa after atau before kayak lu tadi tuh. Tadi YB before justru krisisnya dia tuh. Jauh, gue lulus SMA, gue ya Allahu Akbar itu bener Allahu Akbar. Buset itu apa itu gue macam apa itu weh. Shout out buat Niki tuh temen gue, Niki Sumire, keluarganya yang gue siapa sih anjing, gue cuman kasarnya apa sih itu dirawat gitu sama mereka. Oh yang tadi Chinese katamu keluarga Chinese itu. Oh iya itu benar gue dirawat sama mereka yang kasih jajan apa segala. Dan dikasih tempat tinggal, tidur bareng sama keluarganya. Cuma sayang aja kalau nggak ada alasan khusus kenapa ngerawat kau. Atau karena lu temenan baik sama anaknya. Iya tapi sayang juga emang papa mamanya si ini sayang juga sama gue. Dua-dua udah meninggal betul. Papa mama keluarga. Ada pertanyaan nggak guys buat teman-teman yang mau Quarter tahu life crisis. gitu? Dilihat YouTube nggak quarter life crisis, kagak lah, it's a movement. Movement. Itu kan movement loh. That was a good movement. Good movement. Tadi entes 1 juta 2 juta apaan sih guys? Maaf. Apa yang tadi lagi ngobrol nggak kelihatan. Anjing enak ya bangsat. Cuk. Sino ya. Life lesson untuk umur 20-an, aduh. Udah bilang, udah 20, kan gue udah bilang 20 main aja dulu. Mainnya dulu. Umur 20 mah lu main aja dulu. Banyakin Jangan koleksi sih. kelamaan. Enggak, udah mainnya dulu. Ntar umur 30 hidup lu dimainin. Ntar 10 tahun main kelamaan anjing. Udah mainnya dulu. Jangan lama-lama. 20 dulu, Oh ntar. gini. Mainnya 30 mainnya diketahuan. sambil nyari koneksi, bener. koneksi. Temen, nongkrong, jangan main-mainnya nggak Nyari bener. koneksi itu bukan untuk Main dimanfaatkan, dulu, Pak. Maksudnya main. gini, nyari koneksi itu belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari POV orang lain. Itu penting, bagiku penting banget. Bukan misalnya nih, dulu aku deket sama let's say orang kaya, tujuanku bukan mengambil kekayaan dia, tapi sudut pandang orang kaya, cara mengatasi masalah, cara bla 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 itu gimana sih? Cuma pengen belajar tapi secara dekat. Dulu kan kita, ini nggak tahu ya, Shadow atau Mamam yang sempat selalu nanya, ngapain sih setiap hari keluar rumah nongkrong? Apa sih gunanya? Ngapain sih, apa sih yang didapat? Ini yang didapat. Experience yang kita nggak dapat dari sekolah, terus manners yang nggak diajarin di rumah, yang mannersnya ke-build-nya dari street, dari nongkrong, dari roots, yang Oh bro, ya. ya gitu-gituannya tuh nggak, kita nggak dapet tuh dari keluarga, dari sekolah tuh nggak diajarin. Common sense bahasanya. Born from the street bro. Born from the street. Jangan bahas investment. Kita nggak ngerti. Nanti salah kita. Nyobain banyak hal, nyoba-nyobain dulu, jangan pernah takut buat nyoba suatu hal yang baru. Buset, gue nggak ada kerjaan banyak banget aja.
Dia banyak laron anjing. Iya banyak laron. Nanti disemprot aja nggak apa. Pernah ngeband. Yuk pulang. Enggak yuk pulang tadi. Sumpah enak, Cin. Demi apapun enak. Kenapa pulang? Kenapa pulang? Makan sih ya. Maaf, gue cobain aja. Oh Sinsia. Enggak juga. Sinsia kapan? Mau ketemu. Enak, Jar. Iya. Sinsia Maaf, kapan? enak sumpah. Ntar malam. Tapi nggak peres ya. Demi apapun nggak peres. Enak banget. Peres. Gary, Ya apapun itulah kau ngerti pan. I want it. Peres. Sama Iya, kan. iya. Mereka ngerti gitu. Iya. Enak. Oh mama. Oke. Ini punya siapa, Ger? Punya siapa? Oke. Butuh sehari ya, Ger? Butuh sehari. Marinasi. Prosesnya butuh sehari marinasi. Damn. Lu bikin onsen di mana, Gar? Bagus loh onsennya. Di umur 23 menurut kalian ketika kuliah dan semester 6, udah semester 6 apakah perlu kuliah sambil kerja atau menyelesaikan pendidikannya? If you can do it both, Why not? why not ya? Cuman balik lagi ya, biasanya gue nggak tahu ini ya benar atau enggak. Mudah-mudahan tidak. Biasanya orang kalau udah dapet duit malas kuliah. Biasanya kalau udah ngerasain kerja, udah dapet duit, kuliahnya biasanya banyak yang gugur. Jadi saran gue mending kalau misalnya kuliah kelarin dulu sih. Daripada Kalau nanti, iya daripada nanti keganggu kuliahnya sayang. Jadi udah bayar mahal-mahal, buang waktu tuh bertahun-tahun gara-gara duitnya di kerjaan udah lumayan, kuliah ditinggalin gitu. Kalau menurutku Udah lihat, sorry. belajar dari omongan maknya Arab, selesaikan apa yang sudah kau mulai. Kayak selama itu bukan menjadi pantangan, selama itu bukan menjadi penghalang, ya selesaikan aja gitu. Tapi balik lagi ya, kalau bisa dua-duanya sangat bagus. Kalau kalian bisa nyari uang sendiri dan bisa bayar kuliah sendiri itu bagus banget, top markot top. Tapi balik lagi, yang dari teman-teman gue lewatin dan gue ngeliat, biasanya kalau orang dapet duit udah gede, kuliahnya jadi ngapain gue kuliah lagi, gaji gue sebulan 15 juta, biasanya ditinggalin kuliahnya. Sama Tupers anjing, yoi. Sense Breaker sama Tupers OG. Oh iya bro. Tim B-boy itu. Tadi apa namamu? Sense Breaker. Handbrake. Bang, aku umur 23 tapi nggak tahu mau ngapain. Ntar kita jawab bahas ini dulu. Ntar gue jawab ya. Gue punya jawaban yang lumayan membantu lah. Udah kayaknya yang kuliah udah deh. Udah ada? Udah. Ah? Bahas tentang lanjutin kuliah atau enggak? Oh. Udah. Next pertanyaan boleh. Umur 23 nggak tahu mau ngapain. Gue pernah bahas ini di workshop. Menarik nih. You like it or not, I don't believe in passion. Gue nggak ada belief di kayak passion lu apa ini, passion gue ini, passion gue musik. Jadi gue harus, menurut gue passion is some kind of bullshit words yang orang-orang berlindung di balik kata passion. Maaf ya buat yang nggak setuju nggak apa-apa, tapi ini in my personal opinion, passion is bullshit. Yang ada itu adalah ikigai. Apa itu ikigai? Silahkan cari sendiri, gue akan jelasinnya poin-poinnya aja. Ikigai itu terbagi menjadi 3 hal, itu prinsip orang Jepang yang dipakai sama orang-orang sukses pada umumnya. Ikigai itu ada 3 poin. Pertama, yang lo suka. Kedua, yang lo kuasai. Ketiga, yang dunia butuhkan. Yang dunia butuhkan. Kerjakan 3 hal ini, cari 3 hal ini. Kalau bisa jalan bareng, you're gonna be success. Yang kau suka, yang kau lo kuasai, yang lo kuasai, dan yang dunia butuhkan. Itu ikigai. Kenapa nggak di umur 23 mau ngapain? Tolong dong promosiin. Jadi lu sukanya apa? Anjing! Udah mulai di 21 seluruh Indonesia. Please banget wajah sedih. Seperti Bapak udah mulai di XX1 seluruh Indonesia, please banget. Jangan seperti Bapak. Ulang-ulang guys. Ada film. Oh, film? Film udah tayang di seluruh XX1. Tolong dong promoin jangan seperti Bapak udah mulai di Access seluruh Indonesia, please banget. Jangan seperti Bapak udah tayang di Access One seluruh Indonesia. Please nonton guys. Thank you. Good luck, good luck. What the hell? Good luck.
Jangan seperti bapak. Contoh, gue jelaskan secara Ya contohnya aja. studi ya. Misalnya gini, gue suka banget sama dunia kuliner. Gue pengen banget bisa jadi chef. Gue kuasai, Pe. Gue suka sama chef. Gue suka memasak. Gue adalah chef. Dan gue coba menjadi chef. Ternyata dunia tidak butuh itu karena ternyata skill gue tidak mantap banget untuk berkompet. Berarti yang kedua nggak dapat nih. Yang ketiga, yang terakhir justru udah lu suka, lu kuasai tapi dunia nggak butuh. Kebalik dong, dunia butuh pasti makanan. Bukan, nggak butuh skill gue dong. Oh. Kan skillnya. Paham nggak? Oke. Gue suka sama memasak. Gue chef, udah jadi chef nih, udah lulus kuliah misalnya chef. Tapi dunia nggak butuh skill gue karena banyak skill lain lebih dibutuhkan. Oke, Mas. Gue nggak kompet lah, gue nggak kompeten di dunia kulineri misalnya. Ah itu twistnya, gimana caranya supaya gue bisa sukses di dunia kuliner? Misalnya buka usaha tapi di bidang kuliner juga, atau lu jadi marketingnya mungkin, atau lu jadi apanya yang lebih dibutuhkan sama dunia. Tapi lu tetap ikigai, tiga-tiganya lu jalanin bareng, lu suka, lu kuasai, tapi ya atau mungkin lu jualan resep, apa namanya resep ya? Apa sih? Resep makanan, atau mungkin lu ngonten YouTube jadi content creator, banyak cara yang bisa jalanin bareng tapi nggak harus jadi apa yang lu mau gitu, paham nggak? Yang di poin ketiganya. Karena nggak semua yang lo kuasai dan lo suka tuh dunia butuh. Oke. Gitu. Sebaliknya dunia butuh apa tapi kita nggak kuasai, kita nggak suka. Jadi harus 3 hal itu yang lo. Coba deh lo kalau iseng searching ikigai. Itu membantu karena dulu gue buat nyari seberapa bervalue kah gue gitu. Nah gue lumayan ini tuh ngeliat tuh. Di Google ada 4 elemen. 4 elemen mungkin satu lagi udah di-upgrade kali ya. Yang dulu gue baca 3 elemen. Apa satu lagi guys? Yang keempat apa? Iki dapat poin. Apa aja satu lagi? Coba gue search ya. Ikigai. 23 gue lagi dance di klub buat menangin botolnya gue jual buat bayar kosan. Oh iya, what you love, what you're good at, what the world needs, sama what you can. Oh yang iya bener, ini 4 kan outputnya. Yang 4 tuh outputnya tuh adalah akhirnya dapat duit gitu, pekerjaan yang menghasilkan pendapatan untuk bertahan hidup. Sebenarnya keempat ini hasilnya, cuma yang dijalankan 3 poin pertama. What you love, what you are good at, sama what the world needs gitu. Benar berarti 3 doang coy, yang keempat itu outputnya. Kalau digabung sama Apa yang menghasilkan teorinya uang Brevi, benar? Kau di umur 23 battle dance di klub untuk dapetin botol dan hasilnya bakal kau jual di klub untuk bayar kosan. Iya. Kamu nanya, yang pertama kau suka nggak ngedance? Suka lah. Pada saat itu suka ngedance? Suka sekarang masih suka buat daerah-daerah ngedance gimana lah? Kapan Buat aku- daerah aja apa? Nggak, setahun ini jarang lihat kau ngedance. Iya gua kan daerah dari nyokap. Iya tahu. Dan mama kan ngedance. Yang kedua kau pasti bisa ngedance. Kau mempelajari itu maksudku. Benar-benar mempelajari tekniknya, basicnya dan Dari lain-lain. kecil yang dance Latin gue tahu tekniknya. Gue bahkan kenapa gue dipanggil Caca? Karena ada salah satu dan nama dance tipe dance namanya Caca. Dan itu gue bisa pas umur 3 tahun. Tipe dance Latin namanya Caca. Ada Caca, boogie-woogie. Iya. You can name it salsa, ada waltz, ada rumba. Nah di umur 3 tahun gue udah bisa Caca. Maka gue Salsa dipanggil dan- Caca Oke. di rumah. B-boy gue pelajari juga tekniknya. Dan Tating gue pelajarin. berarti teknik kalau di tating. umur 3 tahun kau belajar sambil melihat nyokapmu kan? Iya dong. Iya dong. Dan kau suka, kau bisa. Kalau kita ngomong ikigai ya, yang ketiga dunia butuh. Tapi pada saat itu kau ngerasa kalau misalnya kau fokus di ngedance doang nih, di b-boy doang nih, bisa gede nggak kau? Apapun gue bisa gede. Gitu, tingkat percaya diri itu yang Oh ini yang maksud lo. iya, yang gimana cara orang bisa nyampe gitu loh. Karena kan quarter life crisis basicnya tidak percaya diri dengan apa yang dia lakukan saat ini gitu. Kata-kata kayak aku masih gini-gini aja, kok temanku udah kayak gini, itu loh yang nyampein gimana cara membahasakan ke mereka kalau
ya udah lakuin aja gitu. Urusan resultnya nanti ae. Semesta pasti punya caranya sendiri untuk memposisikan kamu yang terbaik di mana gitu. Aku 23, aku inget 23. Ya aku 23 pertama kali fokus nge-YouTube drum cover. Waktu itu teman-temanku pada berangkat ke Jakarta. Aku cuma berpikir, aku bisa gede kok lewat musik. Walaupun nggak sama teman-temanku, akhirnya aku bikin drum cover. Itu orang-orang banyak yang kaget, tapi menurutku biasa aja. Pertama kali drum coverku dulu dalam waktu nggak sampai seminggu view-nya 100.000. Zaman dulu banget, 10 tahun lalu. Dan banyak yang congrats lah apa gitu-gitu. Menurutku aneh ya, tapi terdengar sombong. Tapi menurutku, aku deserve dengan angka itu. Kalau misalnya waktu itu 10 juta baru kaget aku. 100.000 menurutku bukan hal yang gede banget gitu. Di saat itu. Dan ya pede-pede aja sih sampai detik ini yang aku lakuin, percaya aja. Ya itu. Kalau gue nggak mikirin itu lakuin dulu aja. Nah bila dibilang titik menyerahku itu kemarin pada saat aku mau jual PC sebelum ke Marathon Season 2 itu titik menyerahku kayaknya aku harus udah mulai concern dengan hal lain deh. Tapi ternyata ya semesta Sama. Belum. Masa semesta? Belum. Masa semesta gue? Iya lu makanya nyamalain lu semesta. Gue. Lo akuin mah. Gue. ya terima kasih. Ngetot. Semesta pasti punya caranya sendiri untuk menentukan jalan kita gitu. Pada saat itu aku cuma do the best aja. Ya berarti lu telat tuh krisisnya ya. Sebenarnya nggak krisis, aku cuma kehantam sama reality. Oh, nggak bisa nih kayak gini terus. Aku punya tanggung jawab, aku punya anak, punya istri. Dan kalau misalnya kayak Tapi di gini, saat itu lu tahu mau ngapain? after itu Misalnya Yang terlintas di pala lu kan jual PC. After Jual itu PC. lu mau ngapain? mau bikin usaha, Iya apa? kayak gerobakan gitu. Makanan gerobakan gitu. Oh. Nggak pisau itu kalau laku berapa? Waktu itu aku hitung 20-an something. Itu bisa jadi modal tuh ya. Bisa jadi modal untuk gerobak. Pikiranku gerobak udah Udah satu-satunya. berarti dagang udah. Dagang gerobak, nyari tempat ya PKL liar Dagang apa? jatuhnya. PKL liar tapi hajar aja Apa udah. rencana jual apa? Iya dagang apa? Waktu itu yang ada di otak Bayi. Sam. Kok bayi anjing? Jual bayi di jalanan. Pilihannya ada dua, antara pisang goreng. Ini kok ngeremehin gitu-gitu. Bukan ngentot ini dagang bayi. Goblok anjing masa jualan bayi di jalanan. Silakan bayinya kakak. Silakan benihnya Oh, kakak. Benih apa? Benih bayi. Masa gitu bangsat? Terus jual dimsum. Antara dimsum atau pisang goreng ada di otakku pada saat itu. Berarti lu udah tahu mau ngapain. Udah tahu. Ya benar gak krisis sih. Tapi mulai dari awal, Of course. bener-bener di titik terakhir itu tadi semesta pasti punya caranya sendiri untuk apa ya? gue. Lo akuinnya gua. Salah nggak salah sih, bener nggak bener. Gua itu gua. Admit lah. Admit. Ya. Gue lupa inget deh, lu ngontek dia gara-gara apa sih? Ngontek dia, Enggak maksudnya ada. notice. Lagi live streaming season 2 berempat kosong. Terus kita emang gue biasa ini lihat live streaming orang, terus gue donate. Udah. Kok pas banget ya? Nggak, aku masih inget dia tuh sempat jual dulu. Kok gue nggak happy ya? Cuman dulu banget gitu. Coba share happiness Rap, obrolannya gitu. Apa? Coba share happiness. Share happiness ke orang lain. Gimana juga. Cap? Gimana cara contohnya? Ya donatein ke siapapun, kok bagi-bagi siapapun itu. Dulu banget tapi sebelum Marathon season 2, season 1 bahkan. Di titik dia dark era ya kita sebutnya ya. Di titik dia dark yang stres banget gitu dia. Dia bingung gimana caranya gain happiness. Iya bisa pas banget ya? Itu pas banget bener-bener hari terakhir. Gak ada yang ngasih tau lu dia mau jual PC? Aku jangan ngomong. Aku cuma ngomong ke timku, suruh ngumpulin dus-dus VGA, dus bla 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 gitulah. Golok. Begal. Golok anjir bangsat. Begal. Kita menguji Gini. seperempat Tim, tuh. malam ini kita begal. Udah siap tuh dus-dusnya tuh. Rencana aku Semesta udah semesta. Semesta mempertemukan kalian lagi berdua gitu. Enggak itu gua.
San ya. Lakuin. Bilang thank you dong. Udah tadi udah, sebelumnya juga udah, sebelumnya lagi juga udah, sebelumnya lagi juga Nah, udah. ada gitu. pertanyaan yang lumayan klise, cuman boleh dijawab lah. Apa? Bang, penyesalan lu apa di umur 20 tahunan? Yang ya lu nyesel lah ngelakuin itu. Lu apa ya, Rap? Gua tidak punya aset. Till now? Yeah. Until now. Sempat punya. Berantem yuk, Brad. Berantem yuk, Brad. Rap. Nih, sesem. Brad, berantem yuk, Brad. P? Hah? Aku ya? Penyesalanku di umur 20-an yang kenapa aku melakukan itu di umur 20-an? Penyesalanku nggak beli Bitcoin. Enggak, aku juga nggak beli Bitcoin juga ya. Apa ya? Penyesalanku di umur 20-an kenapa nggak kenal Arab dari dulu aja gitu. Penyesalanku di umur 20-an. Anjing langsung hilang lagi di otakku apa ya? Nggak bisa disapu ini. Nah, kalau lu nggak foya-foya maksudnya, kalau lu nggak foya-foya. Dulu kan gua kayak Iya, party lah, party. nggak jelas. Gitu, gua nggak punya aset. Party mulu sih lu ya? Lu Bay? Iya. Lu apa, Bay? Party mulu sih. Aku nggak tahu ini penyesalan atau enggak ya, Brad. Yang ada di otakku sekarang ini, tapi sebenarnya kalau misalnya ini nggak aku lakukan, nggak ngebentuk aku yang jadi sekarang. Correct. Apa? Menikah. Menurutku menikah terlalu cepat bagi aku. Oh, menikah cepat. Aku menikah kan di umur 23 kan. Hmm. Aku ngerasa terlalu cepat deh keputusanku pada saat itu. Terlalu terburu-buru. Tapi Tapi siapa tahu malah jadi rezeki kan. nah itu, aku punya pemikiran yang lain. Kalau aku nggak menikah di umur 23 itu, kayaknya aku bakal lebih hancur daripada sekarang gitu. Karena ya itu, diakui nggak diakui Greta menyelamatin banyak di kehidupanku. Ya itu. Disesali ya, kalau disesali sebenarnya ada ya hal-hal tolol yang kita lewatin pasti kayak anjing kenapa sih gue lakuin gini, aduh anjing. Tapi kayaknya itu malah menjadi guru. Sebenarnya itu yang menjadi guru kita. Iya, karena ya balik lagi if you lu nggak experience sendiri, lu nggak ngalamin sendiri, lu nggak bisa belajar itu dari siapa-siapa. Kayak kesandungnya, blundernya, salahnya, begonya. Itu kalau lu nggak ngalamin sendiri, kayak lu pernah nggak sih dikasih tahu orang kamu jangan main-main sepeda ngebut ya. Tetap ngebut, pas nabrak baru ya anjing ternyata jatuh sakit ya gitu. Ya, itunya ya. loh, gitu. Kita dikasih tahu orang tuh nggak akan ngerti loh. Sampai kita ngelewatin sendiri dan jatuh sendiri baru kayak fuck, Lebih ke this is real gitu. yang bengal sih, orang-orang yang bengal, orang-orang Kalau yang bahasa klisenya apa? Semua yang gue lewatin gak ada yang gue sesali karena itu menjadi pengalaman yang berharga, pembelajaran yang besar gitu. kita nggak akan pernah ngerasakan nikmatnya sehat kalau kita nggak pernah sakit. Iya betul. Walaupun kadang-kadang memang ada ya beberapa orang yang ngelakuin kesalahan yang sama lagi, cuman ya mungkin turning point-nya belum dapet aja kali. Kalau gua nggak ada gue seselin sih apapun itu. Ya bagus. Dari Sampai sekarang nggak ada. Jadi kan semua pengalaman betul tuh. Tidak ada yang gue sesalkan sampai hari ini. Gue usia 30 belum kerja, kuliah mogok karena dana dan sekarang nggak tahu hidup harus gimana. Wow, that's sad bro. We chill, we good bro. Lebih ke bodoh sih. Iya kalau misalnya nyesel, kayaknya kalau melakukan kesalahan ya harusnya sadar dan nyesel, tapi ya jadi pengalaman paling benar. Soalnya waktu di umur berapa ya? 24, 25 nih. Aku kan udah nikah nih. Sempat ada kepikir anjing, aku dulu nikah itu tujuanku buat bawa anak orang lain happy bareng. Kok malah bawa anak orang lain ngederita bareng? Itu Belum tentu. Ya belum tentu lah, kan belum tentu Greta mikirnya kayak gitu. Itu kan OVT-nya lu kan. Setuju? aku yang ngerasa, ya Iya aku yang dong. ngerasa sih, aku yang ngerasa. Tapi pada saat itu di titik nggak bisa beli makan kayak gitu-gitu, anjing ngapain ya aku dulu nikahin, itu ada. Ya itu mungkin kalau dari POV lu nya part lu menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa melakukan tanggung jawab lu sebagai seorang suami itu yang baik dan mumpuni menafkahi. lah ya, menafkahi. Tapi kan kalau dari POV-nya Greta mungkin aja ya udahlah ayah gitu ya, selama kita bareng-bareng dan lu masih usaha. Nah ini nih pesan buat semua cowok-cowok ya, kaum Adam. Kayaknya cewek-cewek tuh nggak butuh, nggak tahu ya, gue nggak bilang semua, mostly
nggak butuh kayak kalian dapat gaji gede banget atau yang penting kayak usaha gak sih? Kayak lu mau Ya, kerja keras, usaha terus. Khususnya buat yang udah berumah tangga. Kalau yang masih pacaran mungkin masih ada yang naif-naif lah. Kalau yang udah berumah tangga tuh biasanya udah yang penting lu kerja, lu niat kerja apapun kerjaannya, yang penting jangan negatif ya kerjaannya. Jalanin kalau misalnya kerjaannya halal, duit berapapun ya udah ayo fight bareng gitu. Makanya cari calon pasangan atau pasangan yang tepat, yang gak maunya doang gitu. Tapi kalau aku ingetin Greta nggak pernah ngeluh soal hal itu sih. Nggak pernah ngeluh soal keuangan, nggak pernah ngeluh soal penyesalan gitu-gitu. Itu cuma ada di otakku aja. Kalau amit-amit nih, kalian dapat pasangannya yang banyak nuntut, istrinya yang aku mau ini, tapi kalian udah kerja keras. Ya itu kayaknya emang shit happen deh, emang ya udah lu salah pilih pasangan aja gitu. Benar, jangan mau kondo intinya. Kerja usaha mau apapun itu ya tanpa merendahkan pekerjaan apapun, misalnya mau Gojek ojek online mau apa, selama berusaha dan itu halal, menurut gua semua pasangan ngelihatnya beda deh. Wah lu cowok aja, lu laki nih gitu, walaupun mungkin belum bisa bahagia dalam segi finansial gitu. Kita ngomong impian deh, impian di umur 35 ke atas ini ya. Kau masih punya impian yang belum kecapai nggak? Ada. Apa? Nomor satu sekarang ya. Kalau Prioritas, mungkin top priority. Kalau lu tanya gue berapa bulan lalu, impian gue menikah. Oke, sekarang. Karena gue punya pacar pada saat itu. Kalau sekarang impian gue, keluarga gue bahagia. Nyokap gue, kakak gue. Tapi sekarang masih bahagia kan? Masih, mau nyenengin lebih. Maksudnya gue gak mau mereka susah, gak mau mereka kekurangan apapun. Gue pengennya udah gue aja yang Kerja masuk gitu. uang, gue kerja gitu. Dan kalau butuh kan nggak tahu ya, namanya orang tua, namanya kakak, namanya siapa ya, tuh suka sungkan tau kalau mau minta apa, mau minta tolong apa, tau gak sih? Ya, ya, Kayak ya. gitu-gitu tuh. Nah gue nggak mau, gue pengennya kalau emang lu mau jalan-jalan, lu mau apa, butuh apa ngomong aja gitu. Selagi gue bisa dan ada duit ya kenapa enggak ya? Lu gitu gak sih? Malu nuntut ya kayak bagi duit tuh kayak males ya? Maksudnya kayak Nyokap gue nuntut bagi duit apa enggak? kayak gini loh. Ada orang tua yang minta, cuman kalau orang tua gue kagak bang, kayak sungkan. Enggak, mak gue minta. Beda berarti. Enggak. Mak gue different level, man. Ya kadang Mak gue minta. Mau, Cak mau jajan. Cak mau beli ini. Cak, oke. Ya bagusnya adalah lu tahu gitu. Kalau nyokap gue nggak tahu. Mak gue minta, mak gue. Beda. kalau kau apa? Rap? Apa? Impianmu di umur 30-an, 35 ke atas ini? Apa? Ya aku tahu, tapi kan mereka nggak tahu. Terserah kamu ngomong atau enggak. Ya. Nggak apa-apa, aku cuma mancing. Kalau nggak mau jawab ya bahagia, udah kelar. Keluarga, anak, legacy, itu. Karena kalau dari lu orang yang nggak, ini dari lu orang nih bukan dari gue ya, yang lu semua gadang-gadangin, lu mah udah punya semuanya, udah punya ini, udah ngerasain segalanya, lu cuma tinggal kurang ini, kurang itu, pap. Tol. Nggak bisa dinilai sih. Tapi kan nggak bisa begitu, anjing. Ya. Gitu, kalau ditanya gue kurangnya apa, ya gue kurang pengennya punya keluarga. pengen banget punya keluarga, punya anak. Pasangan, punya anak. Ya, tapi kan universe emang berkata lain ya. Ya. Harus diakuin ya. Tidak sedih-sedih, lagi nggak sedih-sedihan nih. Gue juga hari ini, cuma tadi doang gue ya, cuma sekarang aman. Maksudnya, apa sih? Ngomong. Universe berkata lain. Oh iya, cara kerja universe lucu gitu. Selama ini di kehidupan gue ya. Ya. Dor, anjing. Kapan tenangnya nih? Nanya nih gue nih. Kapan nih gue tenangnya nih? Buset. Tapi ini sempat ngobrol sama Arab ya. Kayak apapun yang terjadi di Arab selalu ada pelajaran baru. Parah. Selalu ada pelajaran baru yang Arab dapatkan yang Parah. mungkin bagi kita itu hal yang biasa. Tapi kalau kita nggak ngerasain sendiri atau Arab nggak ngerasain sendiri, Arab nggak akan pernah dapat POV itu. Makanya siapa yang ngomong sama gue? Mungkin kalau orangnya bukan Nurul, mungkin gila. udah gak kuat. Udah nggak kuat. Udah gila, udah mati. Gue kayak, emang gue sekuat apa gitu? Ya sekuat ini,
sekuat apa yang kau rasakan sekarang dan sekuat apa yang bisa kau hadapin sekarang. Tapi yang harus diambil adalah sisi positifnya, banyak banget pelajaran baru yang bisa kau dapatkan. Parah apalagi dari kejadian ini sih. Ya itu universe cara kerjanya amazing banget ya. Maksudnya kalau berkaca dari gue ya, kayak terjadinya even sebelum banget gitu kita mau mulai ini semua gitu. Dan di situ kan gue diuji gitu kan. Should I stop or should I continue? Ya gue mutusin untuk lanjut. Damn. Bla. Dip, riset. Kalau aku Enggak apa-apa, enggak masalah. sebenarnya itu bukan hal sedihnya karena Enggak, gue juga nggak sedih juga, nggak sedih. dari POV kita berdua ya, kita yang dekat sama Arab ya, yang sering ketemu sama Arab, perubahannya itu gede banget di Arab. Apa yang terjadi selama kita bilang 2 bulan terakhir? Kenapa ketawa? Bau. Tot. Gue izin ya. Bapak-bapak, kedua saya izin berak dulu ya. Kalau lagi ngobrol serius ngentut banget anjing. Brevi. Sorry. Ini gue akuin bau. Brevi. Soalnya panas anginnya. Lanjut. Ntar gue jamin. Ya itu, kalau dari POV ku yang dekat sama Arab, ya waktu itu aku ngerasa, aku harus bilang titik sebelum ini itu titik ATH Arab yang baru, all time high Arab yang baru. Dan itu ada yang ngerubah Arab. Aku harus bilang secara kasar kali ini, karena aku ngerasa kau udah siap untuk ku katakan ini. Kau pada saat itu ada sisi star syndrome lagi, bagiku ya. Power syndrome. Star syndrome intinya kau berubah. Hati-hati ya. Dijemput. Ya, kabarin live vlog. Dari sekarang, mau nggak usah jalan. Mana nggak notifnya nggak muncul. Masih pencet, sabar. Enggak, gue digitu. Gue ke tamannya digituin. Ya. Nggak bisa. Gue ke tamannya digituin. Gue ke taman jalan kaki loh. Mana? Ya. Mana nggak ada? Enggak muncul notifnya enggak. Nggak ada. Enggak ada notifnya. Oh 16. Pada saat itu Arab menurutku udah apa ya? Aku dan Nana berpikir gimana ya cara ngingetin Arab ya. Waktu itu udah terlalu bahasa Arab power syndrome, bahasaku star syndrome, apapun itu karena menembus ATH. Dan terjadilah ini, Arab punya sudut pandang yang baru, menurutku Arab menjadi manusia yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Walaupun aku nggak bilang Arab sekarang baik atau Arab yang buruk banget, apapun yang terlepas dari semua itu, aku ngerasa Arab jauh lebih baik. Pelajaran hidupnya itu gede banget dari yang sebelumnya, yang berubah. Ya. Menurutku ya nggak semuanya itu gini bahasanya ya, pasti akan ada yang berubah dari kebiasaan, dari apa yang dilakukan, dari Sebutin apa aja yang berubah? minum, paling basic minum. Dulu kau tiap hari minum bangsat, tiap hari. Oke, lebay kata-kata tiap hari, seminggu 5 kali, dan itu budgetnya nggak kecil. Boleh nggak sih, Sen? Lagi bahas budget apa segala, gue boleh gak bahas budget gue party yang lo marah banget selama sebulan? Yang mana? Sebelum ini ya, sebelum kejadian. Kenapa? Gue party bahas budget boleh gak? Sebulan tuh berapa? Gue keluar boleh, buat party, nggak boleh? Yaudah. No way. What do you mean? Minum. Sekarang Arab minum after kejadian itu bisa dihitung jari. Itu pun sorry ya, misalnya bukan gue mempersempurnakan diri gue. Itu pun sebenarnya udah dikasih sama Cynthia dan coach siapa segala, tetap gue tidak melakukannya loh. Iya. Sampai gue ya udah gue mau. Green Pass itu udah, ya udah. Karena kalau dari prediksi bodohku pada saat itu ya, pada saat Arab kejadian ini, yang kutakutin malah dia kaburnya, larinya itu ke minum. Yang which is menurutku itu akan memperparah. Kau akan semakin dalam, semakin apa. Tapi ternyata dia nggak nyentuh sama sekali.
itu menurutku anjing. Dia berubah. Tuh. Terus Kau sekarang lebih peduli sama sekitar. Dulu kau peduli, tapi jauh lebih peduli sekarang sama sekitar. Jauh lebih peduli untuk hal-hal kecil. apa? Minum. Luar minum apa emang peduli sama sekitar apa? Ya kayak gitu-gitu. Kayak minum, kayak live vlog udah dari dulu juga ke itu ke India terutama ya. Lebih mikirin perasaan orang lain sih menurutku sekarang. Pada saat kau ingin melakukan sesuatu, ingin ngomong sesuatu, kau lebih mikirin perasaan orang lain aja. Terlepas yang kau dulu udah memikirkan itu ya. Oh. Terus udah. Gua nggak sadar tuh. Zombie gua nggak sadar apapun yang lo ngomong itu gua nggak sadar sama sekali. Kesombongan. The fuck? After kau nembus ATH itu tadi power syndrome. Ada kayak ya gue bisa sendiri, gue nggak butuh ini, gue nggak butuh itu, gue bisa gitu. Kau lupa kalau kau masih butuh orang lain gitu. Kayak tanpa ini gue bisa. Kesombongan kayak gitu dah langsung hilang. Kau sadar kalau selama ini kau dibantu sama Jod, kau dibantu sama sendiri. Sadar gua dari awal. Ini kan dari sudut pandangku kan, yang melihat. Ini kau jauh lebih mau mendengarkan. Contoh dah, hari ini kau punya intuisi ya XGC, betul? Kalau kau yang dulu, ya XGC, gak ada ruang. Ya enggak? Terus Hari ini kau, gue punya intuisi XGC deh. Menurut kalian gimana? Voting yuk. Kau yang dulu nggak akan kayak gitu, dan nggak pernah kayak gitu. Coba kau scroll, ada nggak sejarahnya kau voting yang kau? Kau lebih menghargai orang lain. Ya, kau tahu kalau orang lain itu apa ya bahasanya anjing? Ya kita gede bareng lah. Ya kita akui yang bukakan pintu kau, tapi kita jalannya itu baik. Ngentot males, kayak gitu males. nah katanya sombongnya suruh balikin. Nggak usah dibalikin. Ada takarannya lah, nggak usah balik ke yang dulu. Apa fungsinya kalau balik ke yang dulu, ngentot? Dia nggak percaya, Bre. Kalau sekarang dia lebih menghargai orang lain. Katanya dulu menghargai. Kayak contohnya yang tadi di grup lah, masalah YFGC. Kalau dulu kan ya udah YFGC, kayak gitu aja kan. Nggak ada ruang orang lain untuk memberikan opini, nggak ada ruang orang lain untuk berpendapat. Kali dia masih mau mendengarkan. Dan marap konsisten last season ini pun sebelum dimulai semuanya itu dia selalu ngobrol. Ya good things berarti. Good things. Any question? Lu cebok apa lu? Kenapa kipas-kipas sih anjing? Kalau tisuin. Gua empet. Sayang buat besok. Kenapa ya? Ya brevi aja udah. Bisa ya? Udah brevi aja. Empet. Simpen buat besok. Apa ya? Kenapa ya? Tahu. Kok bisa ya? Kalau kau Bran, apa yang berubah dari Arab menurutmu? Tadi Apa kita kejadian? udah ngobrol berdua ya di kolam renang. Gue tidak berharap dunia hate selalu segitu berat sih, tapi ya balik lagi, there always sunshine after the rain. Lebih ini sih, lebih bisa tone down. Tadi gue bilangnya tuh bahasanya api. Arab tuh api yang kalau nggak dikontrol, kalau dikontrol bisa baik dan berguna untuk orang lain. Contoh buat memasak, buat Hidupin rokok. mengangkat tubuh, buat api unggun. Tapi kalau nggak bisa dikontrol, lu ngerusak Banyak lingkungan orang. sekitar lu.
membakar tetangga lu, jadi rumah jadi kebakaran, terus juga sakit yang pasti, kena api kan sakit. Jadi istilahnya kalau gue bilangnya analoginya tuh dia adalah api yang sekarang dia udah tahu cara mengkontrolnya gimana. Walaupun tetap api nih, dia tetap nggak berubah, tetap YB YB aja. Tapi dia tahu cara ngontrol, gue harus kayak gini di saat yang ini, gue harus nggak perlu ini di saat ini gitu. Dia sekarang udah lumayan tahu cara ngontrol, how to control himself lah gitu. Self awareness-nya lebih ke bangun. Hidup lebih sehat, menurutku hidup lebih sehat itu yang paling kerasa juga. Jadi topiknya apa sih kok bisa kesini? Oh iya, pelajaran hidup ya. Dari mimpi dia di umur sekarang keluarga punya anak, tapi reality Ya tapi kan nggak ada yang tahu ke depannya gimana. ya Ya, I mean, I'm still in a grief phase. Ya gue berharap griefnya bisa, ya, tapi bukan bisa, tapi gara-gara ada lo orang jadi lebih cepat. Nggak usah lulus, nggak perlu, nggak usah kayak lo bangga gitu lo orang, nggak usah. Enggak, iya. ya I know, right? sama-sama Rak. Sama-sama. Admit that. Admit that, say thanks lah. Orang gue selalu minta sendiri. Ya say You are thanks lah. welcome. You are always welcome. Akuin. My pleasure. Kau Orang butuh gue selalu minta sendiri. Anytime, man. masih berat, egonya masih ada nih, nggak mau ngomong terima kasih nih. Nggak perlu. Fine. Berat. Anytime. Happy for you. Sama-sama. Bang, ceritain dong proses perjalanan kalian dari nol sampai bisa sesukses sekarang. Aduh, ngapain? Panjang, kali itu panjang. Kelarin omonganmu. Apa? Kau masih dalam fase grieving. Iya, semoga bisa lebih cepat ya. Menurut gua akan lebih cepat karena realita yang sudah kita lihat semua ya. Karena teman yang selalu ada di sampingmu juga. Ya realita yang gue lihat, yang kita juga semua lihat, dan teman-teman juga yang nemenin. Terus Sama-sama. Ya itu mungkin gue trying to believe yang agama kalian ngomong, ya dia juga nggak mau ngeliat gue sedih kan, lama-lama kan. Ya pasti lah. Oke, besok aku punya cewek sayang. Jujur nggak apa-apa loh. Jujur kalau dari POV ku itu amat sangat tidak apa-apa. Ya nggak apa-apa, cuma nggak usah digede. Dari POV ku amat sangat tidak apa-apa. Ente 1 juta, apaan tuh tadi 1 juta guys? Buntet, maaf. Karena kan kita ngomong mau ngomong secara agama ya. Kalau ngomong secara agama, Mas Bang mau tanya, saya kerja di luar negeri lagi bingung mau pulang tapi nama kontrak pengen pulang gitu. Ada kerjaan apa kontrak tapi nggak bisa dipenuhi. Oke, ntar gue bahas. Lanjut. ya. Kalau dari POV ku amat sangat tidak apa-apa. Yang pertama sebenarnya basicnya adalah kalian gimana ngomongnya ya? Ya udah gue ini deh, gue bantuin deh. Gue bantuin deh. Lu tahu bukan lu tahu, kita semua tahu di sini. Lu orang semua tahu di sini. Gue tuh nggak bisa sendiri. Oke. Tahu. Tahu. Ya, gue tahu. Itu rasa sakit yang paling kau hindari, kesepian. Kau paling nggak bisa kesepian. Sama-sama. Terus? Ya udah, apa sih? Enggak gitu. Gini, aku mau ngomong sesuatu. Kenapa aku sangat amat tidak masalah kalau kau punya cewek sekarang gitu. Let's say besok deh kau punya cewek, nggak ada masalah, dan menurutku itu bukan. Oke, pasti akan ada perdebatan di sosial media, bla bla bla. Kok Arab udah ini. Kalau kita ngomong secara agama, benar. With eyes like secrets no one hides. She takes the floor and owns the light, while I just sit the night.
masih. Masih mancing-mancing bentar. Selalu dari season 1 anjing. Nggak pernah berubah lo orang gitu. Nah ini cuma member. Gue setuju, Be. Thank you. Sorry ya, itu khusus member only karena takutnya Zetsu ngeklip dan bahaya kalau disebar karena itu kasarnya no clip lah, itu tidak bisa diklip, tapi khusus member aja. Balik tadi ke masa-masa yang tadi lo bilang tuh lo cuman pengen ditemenin atau tapi itu tuh nemenin bukan kata-kata sederhana loh guys. Nemenin presence. Kesepian juga bukan kata-kata sederhana. Gue mau review sih sepakat ya. Nemenin ya presence ya. Lu nggak usah ngomong apa-apa, nggak usah nanya apa-apa, nggak usah ngasih inputan apa-apa, cuman ada aja. Wah, itu sangat-sangat berarti. Because I've been there. Gue nyari temen, bukan buat nanya pendapat, bukan buat cerita, cuman ada doang gitu ya. Ngebantunya banyak banget. Strike. Cara denger member ada di setting audio only. Member only ya? Audio member only. Soalnya kalau nggak di setting ya yang didengerin normal aja kayak non member. Kita dosa nggak sih kayak gini aja? Bohongin orang ini kita dosa nggak sih? Bercanda ya guys. Bangsat banget anjing. Baru ada berita lagi. Apa? Boleh bahas apa enggak ya? Cuman gue bahasnya dari sisi POV ya. Gue nggak bahas masalahnya. Dan gue nggak sebut namanya. Nightlife kemarin sempet geger. Gue nggak tahu itu di Jakarta apa di luar kota, gue lupa. Ada salah satu MC suicide. Gara-gara ribut sama pacarnya. Dia hanging. Ribut, pacaran ribut, suicide. Pesannya adalah pesan moral gue sampaikan, kalian cowok-cowok nggak apa-apa loh cerita gitu atau curhat ke temen atau bilang kalau kalian lagi sedih, lagi lagi ada masalah gitu, jangan sendirian gitu karena, gue nggak yakin mental semua orang sama gitu. Ya buat temen-temen gue yang laki-laki, kita berhak buat sedih juga kok, kita berhak buat jadi orang yang lemah juga gitu. Jadi kalau ada masalah, berhak untuk nangis juga, boleh apa kok. Cerita-cerita aja ke teman-teman yang kalian percaya, yang kalian sayang, yang kalian deket. Jangan semuanya ditelan sendiri. Kalau emang nggak bisa cerita aja. Kita bukan lagi diajang sosok kuat kok di hidup. Kalau dari aku ya soal kesedihan dan lain-lain, emosi itu harus diekspresikan. Entah itu bahagia, entah itu marah, ataupun sedih. Tapi yang harus kita kontrol adalah jeda waktunya. Berapa lama itu terjadi? Misalnya kita marah harus dimunculin. Tapi berapa lama kita marahnya? Dan itu nangis. Nangis menurutku even kita cowok ya harus nangis. Nggak apa-apa nangis, nggak ada masalah. Dan menurutku wajib untuk nangis. Tapi yang kita kontrol sebagai pria adalah berapa lama waktunya kita menangis. Jangan terus-terusan terlarut dalam kesedihan. Dan solutif, maksudnya cari solusi, jangan sedih doang, jangan berlarut-larut doang, tapi nggak cari solusi, nggak cari penyelesaian. After melampiaskan emosi, kita mikirkan bagaimana cara lepas dari masalahnya atau nyari solusinya. Itu yang penting. 1 juta tadi, P, mau jawab gak tuh P? Boleh. Boleh tadi diulang lagi, Pak Budi. Yang nanya ke Mas P lagi di luar negeri apa gitu? Atau ada another 1 juta yang kelewat, maaf ya. Pak Budi? Tuh Mas P mau tanya, saya kerja di luar negeri, lagi bingung mau pulang apa nambah kontrak. Pengen pulang biar bisa lihat anak istri tapi belum ada kerjaan. Apa nambah kontrak tapi nggak bisa lihat perkembangan anak. Nah, aduh, ini cuma lu nih yang bisa jawab nih P. Karena sebenarnya posisinya hampir sama kayak aku ya. Iya. Apa sih?
Oh, luar negeri. Dia lagi luar Dia mau negeri. pulang penambah kontrak. Tapi kalau dia pulang, dia masih belum tahu harus kerja apa. Iya. Dia punya anak istri. Mau kau dulu? Silakan. Kau punya? Dia di luar negeri. Ah. Dia bingung pengen pulang apa Gini, pulang. Kenapa dia pengen pulang? udah pasti dia kerja di luar negeri, nggak bawa anak istri posisinya. Dan kerja di luar negeri ini ada kontrak-kontraknya. Let's say kontrak setahun, dia bingung mau diperpanjang atau enggak nih. Tapi kalau dia nggak perpanjang, dia balik ke Indonesia, dia nggak tahu harus kerja apa di Indonesia. Stay anjing. Hah? Stay anjing. Nah, itu jawaban. Jadi kalau dari kau tetap kerja di sana walaupun jauh dari anak istri. Weh, bahasanya adalah mungkin bahasanya kan gini, mau lu deket atau enggak, mau jauh atau deket ya, poinnya kan lu membahagiakan anak istri. Kalau deket malah meresikokan, kayaknya enggak deh kalau gue ya. Kayaknya enggak. Kalau lu Pe? Belum. Kalau aku sebenarnya hampir sama. Hidup itu tentang prioritas. Aku selalu punya prinsip pria itu baru bisa disebut pria atau harga diri seorang pria itu ada di tanggung jawab. Kalau misalnya pria nggak tanggung jawab, menurutku panggil aja banci. Menurutku banci bukan masalah disorientasi seksual atau konteks dan lain-lain, tapi kalau seorang pria cuma bisa kasarnya mau kondo lah, menurutku dia udah banci bagi di kacamataku ya. Nah, di posisi tadi yang donate 1 juta ini, dia lagi di luar negeri. Prioritasnya sekarang, kenapa dia kerja di luar negeri? Udah pasti nyari uang untuk anak istrinya. Selama dia bisa bagi peran antara ayah dan ibu dengan baik dan benar, dalam artian jangan sampai anak kehilangan sosok ayah, itu aja sih. Dia bisa komunikasi terus menerus, dia bisa ngikuti perkembangan anaknya, bukan sekedar mencari uang, tapi masih bisa menjadi sosok seorang ayah walaupun dari jauh. Menurutku it's okay. Anaknya pasti akan ngerti dan Ya dibanding lu pulang kagak ada gawean ya. betul. Karena Karena jadi kagak bisa makan lah, apa lah ya, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa beli baju, nggak bisa sekolah anaknya nanti kan. prioritas, masalah prioritas menurutku kalau aku sekarang, yang aku lakukan sekarang, aku udah setahun lebih di Jakarta walaupun PP ya. Aku udah setahun lebih di Jakarta. Anakku ngerti, istriku ngerti karena yang aku ingin lakukan di sini, yang sedang aku lakukan di sini adalah tanggung jawabku sebagai seorang kepala keluarga, membiayai mereka dengan caraku ini gitu. Tapi ini kan gue belum ada pengalaman ini ya Pe. Tapi akan menjadi satu apa ya bahasanya, serba salah. Kalau misalnya dia terus-terusan kayak gitu, terus-terusan kerja dan berlarut-larut nih kontraknya nih setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tetap tuh kayak gitu terus tuh masalahnya tuh nggak pulang-pulang. Ah, itu masalah di perencanaan kalau itu. Kalau aku punya rencanaku sendiri. Misalnya, Rencanaku. ya caranya gimana? Rencanaku aku Nabung. sampai aku bisa beli rumah sendiri di Jabodetabek yang aku amin di BSD, daerah BSD dan sekitarnya, baru aku berani boyong mereka ke Jakarta. Kalau luar negeri susah. Apa? Kalau luar negeri agak susah tuh. Nah ya rencananya dia apa? Bukan membawa, tapi misalnya mencari usaha. kerjaan di buka usaha di Indonesia atau nyari kerjaan di Indonesia, nyari relasi kan banyak rencananya. Jadi aku kan nggak tahu dia 100% hidupnya bagaimana, kemampuannya apa, kerjaannya apa, kan nggak tahu dan nggak bisa memberikan saran sejauh itu. Tapi ya basicnya adalah perencanaan di kehidupannya, dia mau merencanakan apa. Oh, jawabannya tuh guys. Berarti kalau memang misalnya belum hari ini kumpulin uang, nabung atau mungkin buka usaha biar nanti bisa kerjanya di Jakarta atau di Indonesia gitu. Ente sejuta lagi kok, yang mana tuh? Ente sejuta lagi guys. Terakhir tetap balik lagi. Kau nyari uang sebanyak apapun, kau bertanggung jawab seperti apapun, tapi kau tidak bisa menikmati bersama keluargamu. Iya kayaknya hampa ya. Jadi hilang lagi prioritasnya kayak tadi Arab let's say punya segalanya sekarang. Dia bisa kita bilang oke lah financial freedom. Nah sebenarnya financial freedom kerjaan ada dan lain-lain gitu kan. Tapi dia kosong. Nggak ada. Mimpinya bagi kita mudah, bagi aku mudah punya pasangan dan anak, dan aku udah achieve itu. Arab belum achieve gitu kan. Jangan sampai kebalik-balik prioritasnya. Betul. Yang mana tadi guys, yang ente lagi guys. Lagi ngobrol maaf ya. Kalau kelewat sarannya maaf.
Mas Budi, Pak Budi, ente lagi tadi ada 1 juta ya Pak Budi ya? Ada ente lagi tadi 1 juta ya? Pak Becong, tipsnya tetap charming mendekati usia 40. Jangan digitu-gituin. Enak nih gue jawabnya nih. Thank you ya. Love you. Udah itu doang. Kau punya rencana menikah nggak, Cong? Ada tadinya. Sekarang? Kau mau sampai kapan gitu? Kalau misalnya kau nggak menikah? Gak punya gue tuh nggak Masih ada. belum aja berarti? Bukan masih belum aja. Nggak tahu ya, gue mungkin lebih ke ini kali ya, lebih ke sekarang lebih ke tahu diri aja. Kayaknya bukan jadi goals gue aja gitu. Menikah tuh bukan goals gue sekarang. Kenapa tiba-tiba senyum kau? Sebenarnya gue bisa memprediksi sih. Anjing. Banyak takutnya. Apa? Nggak, dia masih belum ada rencana menikah karena takut kalau si Cong. Gua siapa yang mau punya anak duluan ya? Punya anak mau. Aku udah. Enggak, gue. Siapa yang ada yang mau? Banyak yang ini bang banyak. Gitu dong. Lu Iya kan lu kayak merendahkan orang. Enggak kayak bercandaan gitu napi sih. Lu kayak merendahkan orang lu. Parah. Itu bercandaan Lu kita banyak. aja sih, nggak mungkin Gila, ada. gila. Ya aku tahu nggak mungkin ada yang mau kayak gitu. Gila. Kayak bercandaan rahim anget aja. Banyak yang bilang rahimku anget, banyak kayak gitu aja. Buset. Kok ibu? Parah ya? Kok parah? Iya. Ini bahaya banget loh. Kalau dia yang nge-framing bahaya, Cok. Pengiringan opini ya. Penggiringan opininya bahaya banget, anjing. Lu sendiri. Iya. Banyak nih. Kacau. Kacau ini. Kacau. Ya kalau punya anak bener, gue pengen punya anak. Tapi udah ada. Andrew. Iya, itu udah gue anggap anak gue sendiri. Gue juga udah ada kayak Sora sih ini. Gue udah ada kayak Sora bangsat tahun ini biayain dia sekolah. Trust me guys, pada saat kalian punya anak sendiri, pada saat kalian tahu itu anak kandung kalian sendiri, rasanya akan berbeda. Diam lu. Ya mungkin ya. Itu berbeda banget. Ya tapi sekarang yang gue rasakan ya ngeliat dia bertumbuh gitu aja udah magical banget. Ya no matter biological atau bukan lah ya. Cuman gue ngeliat dia berkembang, bisa apa itu kayak magic ya nih. Kau pernah lihat Andrew sakit nggak? Sejauh ini belum. Sakitnya masih sakit-sakit ringan, sakit-sakit yang kayak ya paling pilek gitu. Ini kalau dari pengalamanku ngelihat anakku sakit, ada pikiran mending aku aja deh yang sakit ya Allah. Oh iya, of course. Jangan anakku. Makanya gue heads off sih buat fighter ya, orang tua yang anaknya sakit terus masih diperjuangkan segitunya. Gue sangat heads off. Mau orang tua laki-laki atau orang tua perempuan, mau single atau kalian masih bersama, gue nggak tahu rasanya soalnya gimana nanganin. Maaf banget ya. Misalnya anaknya baru lahir atau baru umur berapa udah cancer stadium berapa atau udah leukemia tuh, itu gue ngeliatnya anjing lo strong sih gitu loh. Gue nggak tahu rasanya gimana gitu. Respect, bener-bener respect banget. Stres pertamaku soal anak sakit itu waktu Triksi itu waktu 8 bulan atau 9 bulan di kandungan divonis jantungnya itu posisinya berubah, dislokasi jantung. Jadi Kayak Inosuke. nggak tahu aku Inosuke saha. Demon Slayer. Dia bisa mengubah posisi. Enggak, dia emang berubah, kamu nggak bisa Enggak, berubah. dia kalau dia waktu ditusuk dia mengubah posisi jantungnya. Dia jantungnya dia ubah sendiri. Dia memang lahir di hutan. Terus Dia bisa sama babi hutan berkembang biaknya apa segala dia bisa memindahkan ini Posisi jantung. Posisi jantungnya. Jadi waktu dia ngelawan bos gitu dia Ditusuk ketusuk nih. nggak kena jantung. Berubah gitu. Dia kayak dislokasi jantung gitu. Enggak gitu anjing banget. Jadi Triksi Inosuke bukannya. Pertama kali tahu dan ternyata jantung manusia normalnya di kiri. Dia di kanan.
ada banyak opsi lah. Opsinya semuanya berubah atau jantungnya aja atau memang itu bahaya dan lain-lain, itu banyak banget. Waktu itu aku harus jual banyak barangku cuma buat foto 4 dimensi di Surabaya, itu nggak ada di Jember. Terus gimana caranya dan lain-lain, itu sakit banget, kayak ini masih belum lahir aja udah ngalamin kesakitan seperti ini, apa salahku, kenapa harus anakku kayak gitu-gitu, itu sakit banget. Itu. Apa? Dari apa? Terus akhirnya gimana? Ya sampai sekarang ternyata jantungnya berubah dan agak menyenggol atau menggeser organ yang lain. Harus dicek berkala dan semua orang harus notice, teman-temannya dia harus notice kalau misalnya dia CPR ya jantungnya di kanan. Oh gitu. Kan CPR di pompa tuh. Ya. Teman-temannya kalau misalnya ada apa-apa, amit-amit, ya harus notice kalau jantungnya di kanan. Itu. Cuma itu aja sih. Tapi ada kasus itu sebelumnya di dunia? Banyak. Oh banyak? Banyak banget. Tapi berapa persen doang. Aneh juga ya. Tuh, wah, stres tuh. Terus gue kalau ngeliat tim, maaf ya guys, sangat respect ngeliat orang tua yang anaknya Down syndrome. Wah, Itu gila, serius, itu gila. Tuh, respect. kan suka lewatnya di TikTok tuh. Respect. Gila gue ngeliatnya. Dan masih mau merawat anaknya sepenuh hati, itu respect. Shout out buat si psikiater gue yang sekarang jadi temen gue selama bertahun-tahun ya, Dokter Andreas. Kenapa? Kenapa nih? Wah, ya gitu ya, nikah terus gue nggak tahu nggak boleh ceritain. Jangan. Sorry. Ya masa shout out buat dia. Ya, Andreas W. lu keren, W buat semua orang tua, kalian hebat lu. Apapun versinya. lu hebat banget, lu sama istri lu bener hebat. Last question kali ya. Ya, last question ya. Kita rangkum aja, tadi ada pertanyaan, apa sih yang harus dipersiapin di umur 20-an? Main. Beda sama gua pasti beda. Ini based on yang gue lewatin ya guys. Balik lagi ya, semua orang tidak sama, caranya nggak sama, beda-beda. Masalahnya juga beda-beda, hidupnya beda-beda, background beda-beda, keluarga beda-beda, pokoknya semuanya. Cuman kalau gue rangkum secara general yang udah gue lewatin, intinya know your value. Tahu, sering-sering ngaca dalam tanda kutip, apa sih kelebihan gue dibanding orang lain, apa sih yang bisa gue kembangin, apa sih yang nggak perlu gue lakuin karena itu tidak dibutuhkan. Value lu kalau tahu value aja menurut gue itu udah something yang bisa lu lakuin lebih tuh. Contoh misalnya lu ada skill lebih di olahraga, kerucutkan, diruncingkan. Contoh ada skill lebih di bidang misalnya berhitung atau apa, atau lu suka orangnya suka di depan komputer ngerjain sesuatu, runcingkan di situ. Contoh lu suka misalnya entertainment atau showbiz, runcingkan di situ. Suka musik, runcingkan di situ. Tapi balik lagi, jangan ngomongin passion, jangan ngomongin yang lu suka doang. Tapi menurut gua kalau value gua di sini, dunia akan suka atau enggak, gua akan dapat duit dari pekerjaan ini atau enggak. 0,2 sini. Ya, ntar di game. Itu pertanyaan terakhir berarti ya. Ya. Know your value. Kalau kalian udah tahu value-nya, ngerjainnya nggak akan sesulit itu gitu. Kalau dari Bung Arab gimana Bung Arab? Apa umur 20? Nggak perlu di prepare. Aduh. Circle-mu menentukan masa depan. Harus tepat memilih circle. Apa gini kali bahasanya? Bertumbuhlah di lingkungan yang tepat. Tapi bisa jadi lu yang toksik juga. Betul. Gue ngomong begini bukan jangan kayak semua orang itu, karena gua sampai sekarang masih toksik. Yes, setuju. Gua sampai sekarang masih toksik. Setuju. Empat dulu toksik di pas zaman YouTube. Setuju. Circle mana beberapa circle gue toksik. Tapi ya gue menyadari itu dan gue berusaha berubah menjadi lebih baik. Gitu. Oh, gue sadar. Oh, kelemahan gue di sini. Oh, kekurangan gue di sini. Oh, keegoisan gue di sini. Tapi
circle yang tepat tuh karena lu kan lompat-lompat kan ketemu orang baru yang punya lingkungan. Nah itu menentukan arah hidup lu. Yes. Percayalah. I'm pushing for you for a fucking reason, bitch. Sorry diulangi kecepatan. I'm pushing apa? I'm pushing for you for a fucking reason, bitch. Cheers. Yang artinya apa ya? Aku hampir ke 40 karena banyak alasan, karena fucking reason. Kalau aku ya, di umur 20 apa yang harus dipersiapkan? Sebenarnya sama persis sama Arab sama ini. Levi, Udah, nggak usah idem jawab. aja. Ya udah idem aja. Jangan gitu, apa Be? Udah kan sama. Orang selalu kayak gitu. Kayak gue sama mah. Ya udah stop. Yang penting menurutku kalau yang berbeda ya relasi udah pasti tahu apa yang kau miliki, tahu bakatmu di mana, tahu apa yang kau sukai, itu penting. Dua hal ini udah disampaikan sama Arab. Yang belum disampaikan menurutku ya bahasanya gak usah takut gagal dengan apa yang kau lakukan sekarang. Semua itu pasti ada maknanya di kemudian hari. Everything happen always for a reason. Yeah. That's right, Kayak baby. mungkin tadi Arab mau belajar b-boy, gak usah takut gagal. Ntar masa depan b-boy gimana ya? Mau jadi musisi? Ntar masa depan musisi gimana ya? Mau jadi ini? Ntar masa depan gimana ya? Lakuin aja apa yang kau lakuin sekarang. Kalau bahasa kasarnya, habiskan jatah gagalmu. Let's go! Ya. Dia tuh kenapa begitu sih? Ya brevi aja. Gak bisa. Gue sampai capek nih. Gue pakai mau kaget juga udah males gitu. Let's go. Itu stiker let's go tuh buruin bikin deh stiker let's go jangan ngentot. Stiker let's go penting sih. Oh gue masih sama. Kalau gue itu tuh yang dulu di podcastnya siapa tuh? Ya gue kalau gue gagal tuh pas di sini gitu. Bukan gue nggak nyoba. Kalau gue gagal pas di sini. Kalau nggak nyoba di sini. Kalau nggak nyoba ya di sini. Iya, 0 mulu. Ya gagal tapi nyoba gue. Oh gitu. Oh gagal lagi. Gagal merit. Tangan gue Kesana lah. Tangan nih. Gue sinkro juga lu. Please dong, kita punya graphic designer kan. Let's go itu seru, lucu. Bagus loh, let's go gue lu. Iya. Lu nggak pernah Gini, nggak akan pernah expect di kapan itu nongol. Tolong ya. Iya. Sama Nggak akan kayak lu- bangset gue akan simpen. Tolong stop Nggak akan kau lu diakuin orang lain gitu. Pada saat kau mengakui iya dirimu nggak? sendiri Tapi iya itu menyebelin. Lu Iya. nggak tahu. Bangset gue Nih, akan gue simpen. pasti nongol Bangset. Pasti gue nggak akan nggak Iya. bisa di lo orang nggak akan kena. Iya, Bisa iya, di gue. Let's go gue tuh nggak akan bisa. ada yang expect Nggak anjing. nggak bisa. Itu kayak lu tau gak Ranger merah udah mau mati, Ranger putih datang ngelamatin. Itu gua. Itu gua. Tommy itu ya. Gua Tommy. Ya. Pak Tommy ya. Nggak akan loh. Apa 1 juta tadi? Yang 1,2 dulu yang 1 juta dulu dari gamer apa Tadi tadi? yang nyuruh Ripo. Let's go. Pak Budi 1 juta Pak Budi. Tadi Bay, pertanyaan terakhir Bay. Yang tadi 1,2. Gimana cara langgeng apa ya? Tentang langgeng lah. Karena Hubungan ini LDR. balik lagi ya, saya tidak relate teman-teman, maaf. Dengan LDR. Apa LDR kenapa LDR? Aku baru LDR tahun ini sih. Jadi aku merasa aku tidak pantas memberikan tips. Karena seumur hidupku aku LDR ya baru setahun ini. Gimana caranya langgeng menurutku bukan. Bukan LDR, blok. Iya. Bilang mau bertahan tapi bukan LDR ini. Hubungan LDR Oh iya, bisa LDR. Gimana karena kebanyakan bilang mau bertahan tapi setiap kita jalanin udah mundur. Menurutku aku bukan di posisi yang pantas untuk bilang itu aku LDR. Gue LDR. Hah? Mulai. Males. LDR Beda alam, Mas. LDR terjauh lu, Mas. Beda, udah. Iya, memang masih ada hubungan. Iya. Konteksnya udah jauh berbeda, males. Orang kan takut mau nyautin gimana ya. Barang istriku hamil guys, amin. Long Pejuang garis dimension dua relationship. Bener. Iya bener. Gak ada salah. Sayang. Iya. Ya.
Ya. Kayak gitu kan membantu gua. Waduh, gelap. gelap. Waduh, gelap. Nah. Percayalah guys, ini walaupun tanpa kamera juga ada dan kita bingung mau nganggepinnya gimana. Karena gue udah ngomong dari sebelum Kita bingung. maraton mulai kalau tenang aja gue bakal mulai. Gak ada yang mau nanggepin gitu. Ngentot nih orang-orang. Even gak ada kamera pun kita nggak nanggepin. Kita mau nanggepinnya gimana? Nggak ada. Gak asik loh orang. Gak apa-apa, nggak asik gak apa-apa. Memang nggak asik kita. Lula tuh di sini seneng, di kita tuh seneng karena kita tuh Tadi yang sejuta apa? Yang dari ini? tuh. Ya, Yang sejuta dari gamer Lula apa tuh tadi? serius. Pak Budi ada tadi yang tips dari 20 tahun. Iya. Karena kita saling ceng-cengan. Dia tuh seneng. Ente 5 juta. Hah? 5 juta? Nggak ada. Pak Budi yang tadi saran di umur 20 dari gamer. Ada 1 juta lagi. Ancamannya Ada 1 karir juta kalau lagi. ditanggapin enggak. Enggak, bukan. Enggak. Balik lagi ini walaupun di depan walaupun tanpa kamera, nggak ada yang berani nanggepin. Ente yang 1 juta gimana tadi Pak Budi? Kampung tuh kalau Nggak Lula mampu. gitu. Nggak ada kamnya, pung aja dia. Kalau saran di umur 20 saatnya melakukan dan mencoba banyak hal. Sis. Paus. Au. Aduh, Ya keburan. Pak Budi. Sekali lagi Pak Budi ya. Kalau saranku di umur 20 saatnya melakukan dan mencoba banyak. Oh, ini dia saran. Mencoba hal yang karena kalau gagal pun masih banyak semangat. Ini. Betul. Beda dari Lu umur 20 ke 30 tuh waktu cepet banget bro. Kan lu main. 30 ke 35 mimisan hidup lu. Isinya tanggung jawab. Bisa tanggung jawab. Tanggung jawab bukan ke diri sendiri, ke sekitar. Iya. 35 ke 40 krisis. Krisis bukan finansial ya, mental. Anjing lah udah mau 40. Belum lagi teman-teman lu ngomong anjing lu udah mau 40 ya, lu tua banget ya. Kontol. Tapi hidup cowok, hidup laki-laki justru itu dimulai bukan umur 30, tapi 40. Percayalah, nanti waktu 40 ke 50 dia akan bilang, hidup cowok dimulai umur 50. Hehe. Itu aja terus. Umur 60, Yeay. umur 70. Lu lihat. Iya. Lihat. Iya. Tapi harapanku kau bisa menikah sebelum umur 40, bisa punya anak sebelum 40. Lusa. Amin. Kok aminin. Amin. Beneran amin. Kalau kau langsung dapat orang yang cocok dan langsung kau mau nikahin punya anak, amin. Amin, kok aminin. Amin. Serius dari dalam hati. Terus jatuhnya merek punya nikah. Enggak, tapi ya balik lagi gue kan tidak mau grief ini terlalu lama. Tapi sebenarnya gue bilang tadi juga, tapi grief ini yang membuat gue masih merasa terkonek sama dia. Tapi gue juga gak mau terlalu lama. Dan gue juga gak ngerti grief itu berapa lama. Ternyata tuh gue baru tahu kalau grief tuh ini roller coaster. Bisa nih sebulan udah aman, tiba-tiba muncul sedihnya lagi. Bisa. Kayak tadi aman gue dari bangun tidur, udah tenang. Ngedrop gue di sini. Anjing, pas posisi ngedrop bangsat gue bilang. Sekarang biasa lagi, karena dituntut nih sama Trisula. Iya. Cuma timingnya ngentot. Stop ente-ente ngentot. Ya udah aja gitu. Timingnya Enjoy, everything happen for a reason. Masa sekarang kita digituin ente 10k. Udah ya guys, udah semua di ente-ente. Kalau gini, kalau misalnya kita belum full baca, jatuhnya baca donit, kita nggak ngobrol. Iya. Apa? Ya udah paling segitu ya guys. Trisula untuk hari ini ya, trio lanjut usia. Usia lanjut. Trio siapa? Trio usia lanjut. Trio usia lanjut. Trio usia ya itulah. Prediksi aing 2 tahun masih nggak bisa gua. Kan gua tuh bilang tadi gua tuh nggak bisa hidup sendiri guys. Tanya nih semua tahu kok, orang-orang sini semua tahu gua tuh tidak bisa hidup sendiri. Yang dia sadari, yang Arab sadari, kita semua tuh pasti akan pencar sendiri-sendiri. Dia amat sangat Itu paling ngentot. Karena abis ini gue bilang gue udah ngomong dari awal kan, gue bubarin abis ini. Cynthia juga harus menikah. Ya, Jod harus menikah. Iya kan? Ini reality check. Ini reality check yang nggak bisa. Ini reality check yang nggak bisa kau paksakan dan kau hindari. Cynthia harus menikah. Gue siap. Gimana? Gue nggak ngebayangin lo, Rob. Lo tinggal sendiri di rumah gitu. Gak, tapi gue Karena itu dia harus punya pasangan. Nah, tapi gue udah. Kalau udah punya, kalau belum? Jujur karena maksudnya kejadian ini semua ya. Selain gue udah nggak takut apa-apa ya. Terus ya udah,
gue udah tadinya kan gue kayak no Cynthia mau gue seumur hidup gitu. Iya. Tapi Lu karena pernah ngomong kejadian itu, iya, lu pernah ngomong iya itu. kan? Ya, Lu kan? pernah ngomong itu. Apapun bakal gue kasih gitu ke Cynthia gitu. Suaminya harus ikut kos rumah gitu kan. Ya, at least gue beliin rumah deh. Ya kan sekarang Semenjak kejadian ini, gue kayak, ya lu kejar mimpi lu lah sih. Gue ngomong kok, lu kejar mimpi lu lah, lu kejar cinta lu lah. Iya. Lu nggak mau sampai kapan? Lu mau sampai kapan ngurusin gue mulu gitu? Gue bisa kok sendiri. sudah. Jujur memang dia belajar guys, dia belajar cara mesen Gojek. Dia belajar cara pesen online Tokped. Nah, itu progres loh. Progres loh. Sebelumnya dia nggak ngerti sama sekali. Dia belajar cara top up. Ya. Dia sebelumnya nggak ngerti sama sekali. Dia nggak ngerti ada virtual account. Dia nggak ngerti. Progres. Sekarang udah progresnya udah oke loh. Walaupun Udah kecil oke. ya, tapi mudah-mudahan ini kan progres. Hargailah. Ya tapi gue bilang, chatnya masih ada kok. Gue bilang, lu mau sampai kapan lu ngurusin gue mulu? Lu udah waktunya lu mikirin diri lu sendiri lah. Lu udah sama gue udah 5 tahun mau ke 6 tahun. Udah ngelewatin 2 fase gue yang chaos gitu. Iya kan? 2 titik terendah. 2 titik terendah tuh. 3 kali titik terendah. Nah, Aku ingat satunya yang kapan? finansial. Oke, yang Yang itu. itu finansial. 3 titik terendah. Ya gue bilang sama Cynthia ya, ini waktunya lu buat mikirin diri lu sendiri gitu. Udah sono kejar mimpi lu. Kejarlah keinginanmu. Iya. Pergilah kasih. Iya dong. Gak cocok Kejarlah timingnya. cinta Dia gua. lagi ngomong tiba-tiba kau nyanyi gak cocok. Bener lagunya Pak. Iya, bukan waktunya yang tepat untuk nyanyi. Ya pokoknya apapun yang lu dan Cynthia lakukan ke depannya, good luck in the future. Tapi gue bilang sama Cynthia gini, benar Cynthia kan ya menikah. Ya, Amin. amin. Yang gue bilang sama dia adalah yang dia tinggalkan ini udah bukan urusan emotional attachment lagi, Oke. emotional attachment ke gua, Ke kita semua lah. Tapi ada legacy yang ditinggalkan. Betul. Dan gue bilang sama dia, kejar cinta lu, kejar mimpi lu. Tapi one day, gue bukan kayak namanya gagal atau apa ya. One day, if you wanna go back, if you wanna come back, the doors will always open. Yes. Gak usah lu gituin gua buat apa? Buat apa? Kan biar dramatisir ya. Goblok orang. Ya sekian dari Trisula. acara Trisula malam ini, apa sih? Bukan acara sesi ya? Sesi Trisula Trisula. malam ini. W Trisula in the chat. Thank you. Masuk! Kerja!